Di gereja sebenarnya sangat sedikit ya persentase waktunya. Kalau Iya. satu hari Minggu saja, tetapi akan sangat menentukan jikalau itu dikerjakan dengan baik. Dikerjakan yang baik. Ya, Ibu, saya tertarik tadi Ibu sempat sampaikan mengenai eh, cerita-cerita di Perjanjian Lama. Nah, menurut Ibu sendiri, eh, anak itu di mata Allah itu seperti apa menurut Ibu? Ya, Ibu, saya tertarik tadi Ibu sempat sampaikan mengenai eh, cerita-cerita di Perjanjian Lama. Nah, menurut Ibu sendiri, eh, anak itu di mata Allah itu seperti apa menurut Ibu? Iya, anak di mata Allah sangat penting. Sangat penting. Ya, oleh sebab itu tadi saya memberi pembanding gitu ya, sehingga untuk apa sih orang selevel Musa pun Tuhan lebih pilih untuk membunuh Musa daripada tidak melayani anak. Iya. Kalau saya sering kali sampaikan dalam seminar-seminar, padahal untuk anak bisa apa gitu kan? Mereka nggak bisa kasih perpuluhan, mereka nggak bisa uh, mungkin jadi ketua pembangunan dan sebagainya. Dan kalau orang dewasa seringkali kita pikir oh bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tetapi kalau kita pelajari di Perjanjian Lama itu semuanya ya tadi saya mulai tadi dari kejatuhan manusia dalam dosa ya, Iya. ya bahkan tadi ya sejak Allah menciptakan dikatakan perintah yang dikatakan bahwa beranak cuculah. Bahkan juga ketika manusia jatuh dalam dosa pun dikatakan keturunanmu gitu ya. Lalu terus menerus sampai kepada kita lihat juga Abraham gitu ya. Kemudian sampai kepada tadi saya memberi contoh Musa ya kan. Iya. Lalu kemudian juga kalau ditarik lagi terus gitu banyak sangat banyak apa bagian-bagian yang bisa disampaikan sampai kepada juga Yunus ya kan, Yunus pasal 4 dikatakan bahwa di kota Niniwe itu ada 120.000 orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dan kalau kita menyelidiki itu dan dari bukunya Bapak Dr. Stephen Tong saya membaca bahwa yang salah satu yang dimaksudkan dengan 120.000 orang itu yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri itu adalah anak-anak. Jadi artinya bahwa anak itu di dalam Perjanjian Lama itu sangat penting. Tadi saya sudah bilang juga bahwa anak-anak pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Esther ya kan di masa mudanya, tadi Yosia, kemudian juga Daud di masa mudanya dan seterusnya. Jadi seperti itu sehingga ya memang di mata Allah anak sangat-sangat penting. Kalau pandangan Ibu, tadi Ibu jelaskan yang di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Baru sendiri, di zaman Yesus itu melihat anak itu seperti apa, Bu? Iya, apalagi ya di Perjanjian Baru gitu ya. Kita tahu bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang wow segala-galanya itu pun datang ke dalam dunia ini tidak langsung usia 30 tahun, berkarya 3,5 tahun, lalu kemudian naik ke surga ya, kembali ke surga, tidak gitu. Tetapi Allah yang maha mulia itu saja datang ke dunia ini melalui proses menjadi anak-anak. Bahkan masih dari dalam kandungan pun sudah dinubuatkan, sudah diberitakan sampai kelahirannya terus ya kan. Jadi seperti itu. Jadi itu berarti bahwa anak itu sangat penting di mata Allah sehingga Allah pun jadi manusia melalui proses menjadi kanak-kanak. Dan kalau selanjutnya kita baca gitu ya, maka ketika Tuhan Yesus pun mengajar ya kan, Tuhan Yesus selalu memberi perhatian bagi anak-anak. Bahkan di Matius ya, kalau kita mulai lihat di Matius pasal 18 itu Matius 18 ya kan, di ayat yang kelima dikatakan barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku ia menyambut aku. Saya sering kali katakan di training-training ya, di seminar-seminar, minta maaf gitu kalau ada para pemimpin gereja, ada mungkin orang-orang yang apa ya yang udah orang-orang dewasa gitu yang melayani di gereja. Saya katakan bahwa
Tuhan Yesus katakan, barang siapa menyambut anak, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku sama seperti menyambut Bapa. Jadi itu identifikasi ya. Jadi artinya bahwa seringkali kita menyambut orang pengkhotbah besar, pendeta besar, orang yang bisa menyumbang untuk gereja gitu Diberikan kan. tempat khusus Iya, ya, tapi Pak. kalau anak-anak seringkali kita abaikan, suruh minggir ataupun juga seperti begitu. Padahal Tuhan Yesus katakan kalau menyambut anak itu sama seperti menyambut Tuhan Menyambut Yesus. Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa barang siapa menyesatkan anak itu sama, lebih baik batu kilangan diikatkan di leher dan ditenggelamkan ke dalam laut. Aduh. Tapi yang menyesatkan anak itu dia bisa singers, bisa OL, bisa ini, bisa begitu, bisa khotbah dan berkhotbah sebagainya. juga. Tapi Tuhan katakan sorry, beribu sorry kalau kamu sesatkan anak, lebih baik Lebih kamu yang diikatkan. Berarti kalau kita lihat perbandingannya ya, Tuhan membuat perbandingan bahwa berarti di mata Yesus anak itu sangat penting, ya kan? Anak sangat penting. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi di ayat 10 dikatakan bahwa ada yang punya malaikat di surga itu kan anak-anak gitu, anak kecil. Dan semuanya kalau kita sampai di ayat yang ke-14, Tuhan Yesus katakan bahwa Bapa di surga tidak menghendaki satu anak pun binasa. Nah inilah Pak Robin yang merupakan visi dan misi dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari. Visi misi ini Tuhan taruh di hati pendiri dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari, itulah Ibu Rence Setia Sekeon ya. Beliau adalah kakak kandung saya. Di tahun 1996 mendirikan Yayasan Pelayanan Anak Kalvari di Jakarta Pusat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan beliau masih hidup sampai sekarang dan menjadi penginjil pelayanan di Sumba sekarang ini. Nah, ini visinya, visinya ada di Matius 18 ayat 14. Bapa di surga tidak menghendaki satu anak pun binasa. Dengan kemudian kita kalimatkan bahwa memenangkan anak sebanyak-banyaknya bagi Kristus. Itulah visi dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari yang diterjemahkan visi ini ke dalam misinya. Misinya itu boleh disampaikan misinya? Iya, misinya itu yang pertama adalah mempersiapkan anak, melayani anak seutuhnya supaya anak memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan anak bertumbuh di dalam iman dan anak menjadi saksi Kristus. Jadi kita lihat bahwa hal yang paling mendasar itu adalah anak memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah fondasi di atas segala fondasi, atas keimanan seseorang. Dia harus memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dalam seluruh pelayanan dan gerak pelayanan Yayasan Pelayanan Anak Kalvari, tujuannya adalah untuk memenangkan anak, membawa anak, memimpin anak, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, mengalami keselamatan secara pribadi, dan memiliki kepastian keselamatan. Lalu kemudian dikatakan supaya anak memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, anak kemudian tidak hanya stop sampai di situ, tapi anak kemudian bertumbuh. Ya, bertumbuh. Itulah sebabnya selain pelayanan-pelayanan pekabaran Injil pada anak, kita memenangkan anak, memimpin anak kepada Kristus, tapi kita juga ada yang namanya kelompok anak-anak. Kita juga membuat materi-materi untuk supaya anak bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam iman mereka. Lalu kemudian yang ketiga adalah menjadi saksi Kristus. Jadi kalau mereka hanya bertumbuh lalu gemuk, sehat imannya, tapi hanya untuk diri sendiri, kayaknya sayang ya. Jadi kita mempersiapkan anak, memenangkan anak supaya anak kemudian bertumbuh, lalu kemudian dia menjadi saksi Kristus. Nah itu yang pertama di misi. Yang kedua adalah mempersiapkan anak menjadi generasi penerus yang kuat, yang utuh dan tangguh, yang beriman, berilmu, bermoral, berpengabdian utuh dan tangguh. Itulah visi misi. Kalau itu diterapkan di gereja, visi misi ini diterapkan di gereja, dikerjakan di sekolah, di keluarga, saya pikir kita nggak perlu khawatir lagi mengenai kondisi anak, seperti yang tema kita hari ini tentang urgennya ya, karena dan yang luar biasa Pak Robin, Yayasan Pelayanan Anak Kalvari tidak di bawah satu denominasi gereja, dan kita tidak mengajarkan dan doktrin gereja manapun, tapi kita memang betul-betul konsentrasi untuk pelayanan anak dengan semua yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga dengan pengajaran-pengajaran yang sehat dan alkitabiah. Oke Ibu Vera, waduh ini pembahasan kita ini sangat menarik ya Ibu ya. Tadi Ibu sudah sampaikan tentang
bagaimana kondisi anak, Hmm. lalu pandangan Alkitab tentang anak. Itulah sebabnya ini kita harus bergandengan tangan. Ini buat keluarga muda, keluarga-keluarga Kristen dan juga gereja, sekolah ini harus ada kerjasama yang kuat supaya eh, apa yang Tuhan tadi ya, anak ini sangat penting di mata Tuhan, itu juga penting juga bagi kita tentunya seperti Iya, itu Bu ya. betul Harus sekali. penting juga. Iya, saya juga sering kali katakan bahwa anak berharga di mata Anak Tuhan. berharga di mata Mari Tuhan. hargai apa yang dihargai oleh Tuhan. Oke. Dan anak ada di hati Tuhan Yesus. Iya. Maka Tuhan Yesus bilang, biarkanlah anak-anak Anak-anak. itu datang kepadaku. Jangan sekali-sekali itu ada macam-macam, berani halangi anak-anak datang, berhadapannya bukan dengan orang tuanya, Tapi berhadapannya langsung dengan Tuhan. ya, itulah sebabnya gereja, ya, bapak-bapak pendeta, ibu pendeta, kalau tidak fokus juga melayani anak, memperhatikan pelayanan anak, saya pikir itu juga sama halnya dengan kita membatasi kayaknya itu ya, masuklah di situ ya. Nah, ibu sudah jelaskan banyak hal tadi. Kira-kira langkah yang perlu dilakukan oleh gereja, oleh orang tua, oleh sekolah, dalam hal ini sekolah-sekolah Kristen, supaya ini tetap cepat ditangani itu apa sebenarnya? Percepatannya di mana sebenarnya? Karena ini urgent soalnya. Iya, jadi memang semuanya harus bersama ya untuk Iya. menggarap pelayanan ini kepada anak. Jadi seperti itu. Nah, lalu yang tadi dikatakan bahwa ya tadi baik pemimpin gereja maupun termasuk juga kepada guru-guru sekolah minggu, orang tua itu memang harus saling bersinergi untuk konsentrasi dan juga memberikan perhatian untuk pelayanan kepada anak-anak dengan tadi ya kan ya salah satu sebenarnya karena yang biasa menangani pelayanan anak di gereja itu kan guru sekolah minggu. Iya. Jadi saya sering kali katakan kalau ada materinya Pak Robin tentang bagaimana menjadi guru yang bijak juga guru Ada lagi sekolah ya minggu ya. materinya. Itu bicara tentang siapakah guru, teladan guru dan sebagainya. Dan saya sering kali katakan bahwa kalau guru berjalan lurus, maka anak juga akan berjalan lurus. Kalau guru berjalan miring, maka anak juga akan berjalan miring. Itu berarti bahwa guru sekolah minggu juga sangat punya pegang peranan. Guru di sekolah juga ya kan, apalagi guru-guru Kristen. Iya. Jadi seperti itu. Bukan hanya guru pak ya, guru Kristen yang ya, adalah guru orang Kristen Kristen gitu juga ya. seperti ya orang termasuk ya apalagi orang tua ya. Iya, jadi seperti, makanya orang sebenarnya semuanya sama ya. Makanya kalau materi tentang atau seminar tentang gereja bijak peduli anak itu sebenarnya juga untuk para pemimpin gereja gereja di dalamnya pendeta dan majelis. Pemimpin gereja bisa di arah sinodal sampai arah lokal, jadi seperti gitu. Kemudian juga termasuk guru-guru sekolah minggu di situ, para ketua komisi dan sebagainya supaya juga punya pemahaman tentang anak dan seperti itu. Maka kami juga atau Kalvari juga ada yang namanya seminar buat orang tua gitu ya, bagaimana ya orang tua untuk menjadi role model gitu ya dari segi imannya kepada anak-anak. Maka orang tua juga perlu mendapatkan seminar-seminar, perlu dibukakan wawasan paradigmanya gitu karena apakah yang akan paling Tuhan minta pertanggungjawaban dari kepada orang tua? Tuhan gak akan minta pertanggungjawaban tentang tabunganmu ada berapa di bank, gelarmu ada berapa, tapi yang paling Tuhan akan minta pertanggungjawaban adalah anak yang Tuhan percayakan, yang dikatakan dalam Mazmur dikatakan anak adalah milik pusakanya Allah. Harus dijaga. Iya, jadi yang akan Tuhan minta pertanggungjawaban adalah anak yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan pada orang tua. Nah, kalau orang tua juga tidak punya skill, tidak punya pemahaman, pengetahuan, maka berarti akan asal-asal saja di dalam membina atau kerohanian anak. Dan tentunya anak ke depan akan sangat gampang untuk direbut oleh dunia ini, oleh segala cara upaya iblis untuk menghancurkan, ya kan? Karena sejak dari awal pun di Alkitab iblis selalu berusaha untuk menghancurkan generasi. Bahkan sampai kelahiran Tuhan Yesus pun iblis berusaha untuk menghancurkan generasi dengan keluar maklumat Herodes kan. Semua anak di bawah 2 tahun harus dibunuh.
Oke, Ibu, kita hampir di penghujung perbincangan kita. Saya pikir orang tua juga sudah mendapat sedikit pemahaman, pandangan mereka dibukakan. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari perbincangan kita hari ini tentang urgensi pelayanan anak? Tadi ya bicara tentang urgensi berarti anak itu sangat-sangat penting ya. Anak itu harus segera ya, maka saya seringkali katakan kita harus bersegera. Iya. Kata kuncinya bersegera, yang namanya alon-alon asal kelakon Mhm. itu iya enggak eh, apa tidak terlalu pas ya untuk kalau kita mau jangkau anak. Karena tadi ya dunia ini ibu semua berjuang sedemikian rupa untuk menghancurkan generasi. Itulah sebabnya kita harus bersegera dan kita harus melakukan percepatan. Lalu kemudian gereja Tuhan harus betul-betul bangkit ya, karena para pemimpin gereja harus punya paradigma yang benar tentang betapa pentingnya pelayanan anak. Kemudian juga orang tua, Iya. kemudian para guru-guru semuanya harus bangkit gitu ya. Harus terjadi kebangkitan paradigma, kebangkitan pemahaman betapa pentingnya anak. Karena tadi saya katakan bahwa anak itu adalah prospek gereja masa kini dan juga Iya. masa depan. Dan apalagi kalau kita bicara tentang survei ya, Iya. survei atau persentase memenangkan anak itu bagi Kristus itu baik dari hasil survei Moody Press ataupun juga dari badan peneliti Barna dan sebagainya itu selalu mengungkapkan bahwa apa namanya prosentasi terbesar untuk memenangkan jiwa adalah kalau kita melayani anak-anak. Untuk mau mengubah dunia ini, mengubah gereja atau mengubah ya satu masyarakat mungkin dari yang dari segi masalah-masalah moral, masalah-masalah kebobrokan, akhlak dan sebagainya itu harus mulai dari Anak. anak-anak. Oke. Jadi seperti itulah sebabnya tadi ini baru seperberapa baru sebagian Sepintas, iya, ya. betul ya. Jadi seperti itu Pak Robin tentang bicara kalau kita bicara tentang urgensi pelayanan anak. Tadi saya belum terlalu mendalam ya kan mendetail tentang apa kata Alkitab tentang Iya. anak, bagaimana pandangan Yesus, bagaimana sikap Tuhan Yesus dan sebagainya. Belum lagi tadi dari hasil presentasi, belum lagi kalau kita melihat ke depan gitu 10 tahun, 20 tahun ke depan anak itu akan jadi apa itu Tentukan dari ditentukan dari sekarang. bagaimana kita memperlakukan melayani anak di masa Oke. kini. Oke, terima kasih Bu Vera Iya, untuk penjelasannya yang saya pikir sangat menarik dan membuat Bapak Ibu juga mungkin penasaran. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan kita atau obrolan kita, mm, mungkin Ibu Vera ingin sampaikan sesuatu pesan terakhir atau mungkin ada program dari Kalvari yang bisa Bapak Ibu ikuti atau mungkin Kalvari juga bisa diundang di gereja atau di sekolah Kristen untuk materi ini atau ada materi lain yang tentunya menggerakkan mereka supaya bangkit dan semangat mau melayani mm. anak-anak. Silakan Ibu. Iya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa eh, untuk anak itu banyak hal yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang melakukan untuk pelayanan anak, Iya. ya kan? Maka guru-guru kalau dalam pelatihan-pelatihan saya seringkali katakan guru harus punya banyak pengetahuan, dia harus kenal tentang anak dari segi ilmu jiwa perkembangan anak, belum juga ada materi-materi yang lain tentang teknik bercerita, tentang storytelling, bagaimana membuat cerita yang menarik, yang kreatif, tapi yang mengubahkan kehidupan anak. Iya. Nah, bagaimana alat peraga, bagaimana mengajarkan ayat hafalan, bagaimana lagu-lagu, bagaimana games dengan anak, Mm-mm. dan sebagainya. Itu ada sebenarnya kita di Oke. pelatihan-pelatihan. Dan silakan gitu, kalau mungkin ada gereja atau ada para pemimpin, ada sekolah-sekolah yang menyaksikan podcast ini, mereka bisa Oke. undang Kalvari sangat kuat dengan materi-materi seperti itu. Termasuk juga tadi seminar untuk remaja gitu kan, apalagi di Oke. SMP, SMA, di sekolah-sekolah ada materi tentang problematika remaja, ada no signal atau eh, juga yang lain-lain ya, materi-materi yang sangat-sangat baik untuk anak-anak remaja, untuk pemuda, juga kepada orang tua, jadi Oke. seperti itu. Dan dalam kita juga memberikan sangat senang gitu ketika gereja-gereja bisa
mengundang YPA Kalvari untuk memberikan pelatihan atau memberikan seminar, membukakan wawasan tentang pelayanan anak. Tapi bukan hanya itu saja Pak Robin. Jadi kita juga bisa dengan bentuk KKR anak, ya kan, kita ada hiburan rohani, ada panggung boneka dan sebagainya. Lalu bisa diundang. Ya, bisa diundang. Seperti ini mau pasca nih, ya kan, kita punya materi yang sesuaikan dengan tema PGI gitu kan. Dan KWI tentunya, ya, jadi seperti itu. Kemudian apalagi ya tadi. Nah, karena tadi saya bilang masa anak itu kan masa yang cepat. Itulah sebabnya kita juga Kalvari, khususnya Yayasan Pelayanan Anak Kalvari, mengadakan ada sekolah-sekolah dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMTK, juga ada kita mempersiapkan mahasiswa di STT untuk memiliki kemampuan, kesanggupan dari segi pelayanan anak, sehingga mereka bukan hanya punya gelar sarjana teologi, tetapi plus expert dalam bidang pelayanan anak. Kemudian juga ada tadi ya kelompok-kelompok bina, kelompok anak dan sebagainya. Kenapa sih banyak? Iya, karena kita harus melakukan percepatan, harus segera gitu untuk membawa anak kepada Tuhan Yesus. Ya, dan juga Yayasan Pelayanan Anak Kalvari itu juga mengadakan mission trip ke berbagai wilayah, ke Soe, ke Papua, ke Nias, ke Mentawai, dan juga nanti akan ke Bangka, ya. Itu seperti itu. Karena apa? Kita segera, karena di daerah-daerah juga kan banyak guru-guru yang masih sangat-sangat lemah, ya, kemampuan, skill, pengetahuan tentang pelayanan anak. Ya, terima kasih Bu Vera. Ya, itu sekaligus perkenalan tentang Yayasan Pelayanan Kalvari. Kita berharap nanti mungkin Ibu di sesi selanjutnya kita bisa ngobrol mengenai visi misi dari Kalvari dan semua program yang ada supaya lebih luas dan lebih dikenal lagi oleh semua yang menonton video kita. Sekali lagi buat saudara-saudara yang menonton video ini, jika membutuhkan pelayanan dari Kalvari sebagaimana yang disampaikan tadi, bisa langsung hubungi kami di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Kami akan meresponnya dengan baik. Dan tentunya satu lagi, tadi ada rencana mission trip ke Bangka. Jika Bapak Ibu yang menonton ini dari Bangka, bisa menghubungi kami. Kami akan melayani sekolah atau gereja atau lingkungan Bapak Ibu dengan gratis tentunya Bu ya. Ya, dengan gratis untuk kita kasih pelayanan. Baik, KKR anak, KKR ada anak, panggung boneka, hiburan, KKR dan hiburan rohani anak. Iya. Juga untuk seminar untuk remaja, pemuda, KKR untuk orang dewasa juga, untuk di sekolah-sekolah, pelayanan untuk guru-guru. Itu dari tanggal berapa Ibu? Itu kita akan berangkat tanggal 29 Februari, berarti pelayanan di sana akan dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, catat Bapak Ibu, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Maret 2024, YPA Kalvari akan melakukan pelayanan mission trip ke Bangka Belitung. Jika ada saudara atau keluarga yang ada di kota ini, silakan hubungi supaya kami bisa berkesempatan melayani anak-anak yang ada di sana. Oke, terima kasih banyak Ibu Vera untuk waktunya sudah berbagi informasi dan berbagi materi tentang urgensi pelayanan anak. Walaupun ini masih ya masih belum, ya sekitar yang saya sampaikan tadi masih sekitar 30% dari yang seharusnya ya. Oke, tidak apa-apa. Ini mungkin biar jadi penasaran untuk pemirsa yang nonton. Sekali lagi makasih banyak Ibu untuk waktunya. Kita berharap bisa ada pertemuan selanjutnya untuk materi yang lain, tentunya memberkati keluarga Kristen dan gereja sekolah Kristen yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton video kami. Kami mendorong saudara-saudara untuk yang belum subscribe, untuk subscribe channel kami supaya semakin banyak orang yang diberkati melalui video kita. Juga jangan lupa di like, di komen, dan di share ke sebanyak grup supaya semakin tersebar informasi ini dan juga semakin semangat orang melayani anak. Saya boleh simpulkan dari perbincangan kami tadi bahwa apa yang penting bagi Allah itu penting juga bagiku, penting juga bagi Bapak Ibu, dan penting juga bagi kita semua yang melayani Tuhan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Masih ada Ibu? Iya. Mari pentingkan apa yang dipentingkan Yesus. Mari pentingkan apa yang dipentingkan Yesus. Jangan salah ya, kadang-kadang orang pikir, oh yang penting itu gedung gerejanya megah besar. Ya, tapi Tuhan Yesus sangat mementingkan anak-anak. Oke, terima kasih sekali lagi Bu. Pentingkan apa yang dipentingkan Tuhan Yesus. Ini jadi pegangan buat Bapak Ibu
melayani anak-anak. Terima kasih. Kami berharap agar Bapak Ibu bisa mengikuti episode kami selanjutnya karena masih ada materi-materi yang lain yang tentunya itu sangat memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Calvary Talk selanjutnya. Shalom. Shalom.